Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, banyak kisah-kisah nyata dalam kehidupan ini yang kita bisa ambil menjadi sebuah contoh untuk kehidupan kita. Dan kini ada cerita nyata dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa terhadap istrinya di saat istrinya sakit. Dan kisah ini telah ditayangkan di salah satu televisi swasta. Ini dia kisah selengkapnya. Arti kesetiaan. Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, usianya 58 tahun. Kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun dan mereka dikaruniai 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidah pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, ia letakkan istrinya di depan televisi supaya istrinya tidak merasa kesepian. Walaupun istrinya tidak dapat bicara, tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum. Untunglah, tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya, dia pulang memandikan istrinya, menggantikan pakaiannya, dan selepas maghrib, dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa-apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang, tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar, ia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, tinggal si bungsu yang masih kuliah. Suatu hari sahabat, keempat anak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing-masing dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanya satu, semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali Pak merawat ibu. Semenjak kami kecil, melihat Bapak merawat ibu. Tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak izinkan kami menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya. "Sudah yang keempat kali kami mengizinkan Bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya Pak. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami sudah tidak tega melihat Bapak. Kami janji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian, Pak." Pak Suyatno menjawab hal yang selama ini tidak diduga anak-anaknya. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta yang tidak satu pun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaan seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia? Apakah batin Bapak bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaan seperti sekarang ini? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain? Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata ibu Suyatno. Dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat mencintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu televisi swasta untuk menjadi narasumber dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Suyatno. Kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa? Di saat itulah meledak tangis beliau dengan tamu yang hadir di studio.
Bahkan kaum perempuan pun tidak sanggup menahan haru. Disitulah Pak Suyanto bercerita, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya. Dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberi saya 4 orang anak yang lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mau mencari penggantinya, apalagi dia sakit. Ya sahabat, hidup adalah perjuangan tanpa berhenti. Tidak usah kau tangisi hari kemarin.